Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernolong yang senantiasa selalu setia bersama saudara dalam renungan malam Salum. Dan untuk memulai renungan malam ini kita berdoa. Yalah Bapa di sorga, Bapa dari segala yang hidup, Bapa dari segala yang ada, yang memberikan kami nafas kehidupan, yang senantiasa memberikan kami sukacita. Malam ini kami sungguh bersukacita karena Engkau dengan kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan menyertai, membimbing kami setiap waktu, menyertai dan memberkati kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Malam ini kami ingin bersama-sama dengan Engkau di dalam firman-Mu. Biarlah Roh-Mu membuka mata, hati, dan pikiran kami untuk mengenal Engkau dan mengikuti Engkau. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk kita dalam renungan malam ini sebagaimana ditetapkan oleh HKBP, kita ambil dari kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 21 hingga ayat 24. Demikian firman Tuhan. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ilwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur kamu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara-saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, inilah salam perpisahan dan kata-kata terakhir dari Paulus kepada jemaat di Efesus ketika dia menuliskan pesan ini kepada orang-orang yang berada di Efesus. Sebenarnya firman ini dituliskan oleh Paulus ketika dia dalam pemenjaraan atau terpenjara. Tetapi dia tahu dan dapat berita selalu dari Timotius yang dia tinggalkan untuk melayani di situ. Tetapi ada hal yang menarik di penghujung suratnya. Paulus menuliskan salah seorang yang hanya dalam renungan ini kita temukan, yang bernama Tikhikus. Siapa Tikhikus ini? Tikhikus adalah salah seorang teman Paulus dalam perjalanan pekabaran Injil yang selalu setia bersama-sama dengan dia. Kemudian Tikhikus juga menjadi utusan yang diberangkatkan oleh Paulus membawa persembahan kepada jemaat di Yerusalem. Dan kemudian dalam pemberitaan Injil selanjutnya, Tikhikus merupakan orang-orang atau orang yang selalu setia bersama dengan Paulus, baik dalam pelayanan sebelum dia dipenjarakan atau sesudah dipenjarakan. Karena itu dia perlu menyampaikan sebuah pesan yang sangat syarat dengan pemahaman-pemahaman yang indah. Yang pertama, Paulus menyebut Tikhikus adalah saudara yang kekasih. Itu artinya Paulus mempunyai hubungan yang akrab, yang sangat indah dengan Tikhikus. Karena Tikhikus merupakan seorang yang dapat dipercaya dan betul-betul melayani Tuhan dengan segala kemampuan dan keberadaannya. Walaupun sebenarnya kita tidak dapat temukan apa pekerjaan dan apa yang dilakukan oleh Tikhikus dalam pemberitaan atau dalam perjalanan pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus. Tetapi dari informasi yang kita dapat di sini, bagaimana Paulus mengenal Tikhikus itu sangat luar biasa, sehingga ia menjadi seorang yang sangat dikasihi. Dalam arti Paulus mengenal Tikhikus
dan Tikhikus menjadi orang yang dipercaya oleh Paulus. Dan Tikhikus juga merupakan orang yang dapat diandalkan dalam pekerjaan dan pelayanan bersama Paulus. Karena itu Paulus menyebut Tikhikus adalah saudara yang dikasihi. Bagaimana ini menjadi contoh yang sangat konkret bagi orang-orang pada masa ini. Orang-orang yang bekerja bersama kita, yang ikut bertanggung jawab bersama kita. Orang-orang yang senantiasa setia dan selalu ingin bersama-sama dengan kita. Beranikah kita untuk mengatakan kita kasihi? Dikasihi dalam arti tidak ada kepura-puraan, dikasihi secara jujur dan terbuka dengan hati yang terdalam. Yang kedua, Paulus menyebut Tikhikus itu adalah orang yang setia. Itu artinya menurut pandangan Paulus, Tikhikus itu walaupun tidak dapat kita lihat bagaimana dia memimpin jemaat sebagaimana Timotius, tetapi dalam segala hal Paulus melihat Tikhikus adalah yang setia, dapat dipercaya, tidak mau melakukan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, apalagi tidak sejalan dengan pemberitaan Injil. Setia di janji, setia di tanggung jawab. Bagaimana Tikhikus disuruh oleh Paulus membawa persembahan kepada Yerusalem, kepada jemaat Yerusalem, dan itu disampaikan dengan sangat baik, tidak kurang suatu apapun, karena dia dapat dipercaya, dapat diandalkan. Saudara-saudara, kesetiaan adalah kunci kehidupan. Bagaimana kita bisa dapat dipercaya orang lain adalah ketika kita dalam segala hal bila bisa setia, setia di janji, setia dalam perkataan, setia dalam hal-hal kecil, dan setia dalam hal-hal besar. Kesetiaan menjadi dasar bagaimana kita menjadi orang yang benar di mata Tuhan dan di mata orang-orang di sekitar kita. Karena itulah Paulus mengutus Tikhikus kepada jemaat di Efesus sebagai penggantinya, yang menjadi ketiga untuk menghibur keberadaan Tikhikus, membawa kabar dari Paulus bahwa Paulus baik-baik saja, bahwa iman orang-orang Efesus sangat luar biasa, dan keberadaan ini menjadi penghiburan kepada jemaat di Efesus walaupun pada saat itu Paulus terpenjara. Pesan yang disampaikan oleh Paulus melalui Tikhikus menjadi kekuatan, menjadi semangat, menjadi penghiburan yang sangat besar bagi orang-orang di Efesus. Apapun yang dialami oleh Paulus, bagi orang-orang Efesus itu tidak menjadi masalah, karena Paulus sendiri sudah menyampaikan kabar dan berita secara pribadi melalui Tikhikus, karena Tikhikus dapat dipercaya karena dia setia. Jadilah orang yang setia untuk menghibur orang lain, dan jadilah orang yang mengasihi orang-orang di sekitar kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa memakai orang-orang biasa menjadi alatmu melakukan hal-hal ajaib, hal-hal besar. Walaupun sekecil apa yang dapat dilakukan, tetapi Engkau melihat itu adalah perbuatan besar. Karena itu kuatkan kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam melaksanakan apa yang Tuhan firmankan kepada setiap orang percaya kepadamu, agar kehidupan kami dapat menyalurkan kasih dengan penuh kesetiaan dan menjadi penghiburan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.